Pemirsa, susunan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada Senin 21 Oktober 2024. Dan ada sejumlah kejutan yang muncul, mulai dari bertambahnya jumlah kementerian hingga sederet nama beken yang masuk ke dalam kabinet. Rekan Sabdarole akan mengajak warga Makassar menanggapi hal ini sambil menikmati santap siang di The Eatery Restaurant. 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih resmi dilantik. Menariknya, Kabinet Merah Putih disebut menjadi kabinet paling gemuk sejak era Orde Baru. Selain itu, kehadiran sejumlah nama seperti Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan Veronika Tan juga cukup mengejutkan. Saya, Sabdarole, akan membahasnya bersama dengan warga Makassar sambil santap siang di The Eatery 4 Point by Sheraton Makassar Hotel. Seperti apa? Ikuti saya. Menawarkan konsep prasmanan dengan tema All You Can Eat, The Eatery Restaurant menjadi salah satu resto di 4 Points by Sheraton Makassar Hotel yang terletak di Jalan Andi Jema Makassar. Ratusan menu beragam tersedia di The Eatery, mulai dari Indonesian food, Western, Chinese food, Japanese food, makanan khas Makassar, hingga berbagai hidangan penutup atau dessert. Bermacam menu ini dibuat dengan bahan-bahan premium yang dihidangkan oleh chef profesional. Bahkan, pengunjung juga bisa menyaksikan live cooking untuk menu tertentu. Selain itu, dengan interior bergaya modern dan konsep casual dining style, The Eatery memberikan suasana santai bagi para pengunjung. Tak jarang, pengunjung akan memilih resto ini untuk menikmati momen bersama orang spesial atau menggelar acara tertentu. All You Can Eat The Eatery Resto dapat dinikmati untuk momen santap siang dengan tawaran harga menarik setiap hari. Ya, baik pemirsa, saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya. Kali ini saya perkenalkan ada Zaki, kemudian Asriani Amin, dan salah satu wartawan senior di Makassar, Kakak Tawakal Basri. Kita akan santap siang dengan berbagai menu bestseller dari 4 Point by Sheraton Makassar. Ini belum dimakan aja saya udah ngiler banget nih, udah lapar banget ya. Dan tentu saja kita akan membahas terkait dengan kejutan Kabinet Prabowo Gibran yang baru saja kemarin dilantik. Namun sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 56 wakilnya di Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan Kabinet era Jokowi, Prabowo mengubah dan mengembangkan beberapa kementerian di Kabinet Merah Putih. Dari total 48 kementerian, sebanyak 21 kementerian adalah hasil pemecahan 9 kementerian yang ada sebelumnya. Contohnya ada Kemendikbudristek yang kini dipecah menjadi 3 kementerian. Munculnya nama-nama seperti Nasaruddin Umar dan Veronika Tan juga menjadi kejutan bagi publik. Ditambah lagi deretan publik figur seperti Giring Ganesha, Taufik Hidayat, dan Raffi Ahmad yang masuk ke dalam jajaran pembantu presiden. Meskipun Kabinet Merah Putih disebut-sebut menjadi kabinet paling gemuk sejak era Orde Baru, hal ini di sisi lain juga menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia. Oke, baik, kita sambil makan. Boleh. Ya, kita ngobrol terkait kemarin nonton nggak sih pelantikan dari menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Itu kan kita sebagai rakyat Indonesia bisa menyaksikan bersama-sama ya bagaimana Presiden Prabowo ini melantik 48 menteri. 48. Oke. Nah, menurut Anda ini bagaimana komposisi susunan Kabinet Merah Putih dengan ini bertambah ya, dari dulu 34 dari Kabinet Jokowi Ma'ruf, sekarang 48 menteri dan 56 wakilnya. Saya ke Zaki dulu. Ya. Kalau saya sih, kalau saya sih merasa bahwa adanya banyak penambahan lebih dari 10 ya. Kementerian di bawah pimpinan Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran tentunya sesuai dengan format yang dibentuk dari awal ya, pas kampanye gemoy ya, semakin gemoy gitu ya. Tapi
tentunya harapan kita dengan bertambahnya kementerian ini juga bisa mengoptimalkan pertumbuhan dari sektor ekonomi, tentunya juga perkembangan negara kita gitu ya. Kalau dari Asriani sendiri melihat 48 menteri dan 56 wamen seperti apa? Ya, ini menjadi perhatian kita, Ya. khususnya kita sebagai masyarakat ya. Dengan dilantiknya Bapak Prabowo ini dan dengan ada kabinet merah putih. Kabinet Merah Putih. Kabinet merah putih ini artinya kita sudah mengetahui wajah-wajah baru ya yang ada di kementerian. Namun ini especially saya melihat masih ada wajah-wajah lawas seperti Ibu Sri Mulyani. Yes. Kemudian Benar. ada Bapak Airlangga juga dan ada Bapak Agus Gumiwang. Erick Thohir. Erick Thohir juga betul, benar Betul. sekali. Nah itu saya rasa menjadi keberlanjutan dari program pemerintahan sebelumnya. Jadi masih mix and match seperti itu. Oke. Kalau dari Kakak Tawakal sendiri, melihat menteri yang baru saja dilantik kemarin seperti apa? Tapi mungkin Prabowo mungkin ingin dia segera berlari kencang karena ekonomi Indonesia kan Ya. akhir-akhir ini kan tidak agak melemah. Ya mungkin Prabowo ingin menteri-menterinya ini bisa langsung bekerja dengan membagi beberapa, ada kementerian baru dia bahagi mungkin supaya konsentrasinya itu bisa lebih tidak menumpuk di situ. Jadi dia langsung kayak kementerian pendidikan itu kan dibagi berapa? Mulai dasar, menengah dan perguruan tinggi. Jadi Prabowo mungkin ingin tidak seperti yang kemarin-kemarin yang zamannya Pak Jokowi itu jadi satu. Jadi tidak terlalu fokus. Dia lebih ingin lebih spesifik. Tapi ya kita berharap setelah pelantikan kemarin ini ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, ini lagi tidak kayak kemarin. Yang menarik ini adalah tadi seperti yang kita katakan Kemendikbud Ristek ini dipecah. Ini bahkan menjadi 3 kementerian. Oke, menurut Asriani sendiri seperti apa? Ya ini tentunya membawa harapan baru untuk kita semua. Karena ini yang paling disoroti sebenarnya pendidikan ya. Pendidikan. Agar barangkali kita bisa lebih berfokus dan tentunya di perubahan zaman ini yang begitu cepat era digitalisasi itu kita memang memerlukan hal seperti itu ya. Kita membagi agar lebih merata dan lebih fokus terhadap pendidikan tentunya. Jadi satu menteri ini ada yang ngurusin perguruan tinggi, satu menteri ada yang ngurusin menengah, satu menteri ada yang ngurusin untuk dasar ya. Oke, kalau dari Zaki sendiri melihat ini seperti apa? Kalau saya sih memandang positif sekali lagi karena saya merasa bahwa tentunya kita ketahui bersama butuh puluhan tahun untuk Bapak Prabowo untuk bisa memenangkan hati masyarakat Indonesia ya gitu ya. Dan itu patut sekali diapresiasi. Oke, kemudian ada yang menarik juga nih untuk dibahas selain tadi 3 kementerian itu yang dipecah. Ada nama-nama yang menarik seperti misalnya Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar, kemudian juga Veronica Tan sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, dan Giring Ganesa di Wamen Kebudayaan. Nah ini kira-kira nih nama-nama yang tadi saya sebutkan yang menarik untuk kita bahas ini bagaimana nantinya ke depannya menghadapi birokrasi, Kak Tawakal? Kalau saya menyorot ke Ibu Veronica Tan. Dulu kan waktu dia jadi ibu di DKI kan dia sudah aktif di perempuan dan anak. Jadi mungkin dia sudah ada pengalaman di situ. Veronica karena itu kan ketua tim. Ketua tim. Jadi dia ada sedikit pengalaman di situ. Udah ada track record. Ada track recordnya. 2 nama yang lain seorang orang Sulsel. Orang Sulsel ya. Ragu nggak Tawakal? Semoga Pak Menteri Agama ini nanti ini Lebaran 1 kali misalnya. Jadi itu saya berharap Menteri Agama itu ya itu yang diperbaiki dengan haji. Regulasi haji diperbaiki karena antrian ini panjang sekali. Panjang banget sampai ada yang 15 tahun, 20 tahun. Oke. Semoga kisruhnya haji ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Menteri Agama yang baru.
Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Ya, pemirsa, semoga dengan komposisi kabinet merah putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat ini bisa merasakan hal positif. Tadi sudah kita dengarkan bersama harapan-harapan dari masyarakat, tiga masyarakat Sulsel terkait dengan pemerintahan yang baru ini. Ya, tentunya yang menjadi sorotan di sini adalah pendidikan, kemudian juga kesehatan dan juga stabilitas ekonomi. Seperti itu. Semoga di program 100 hari kerjanya ini dapat membawa angin segar, perubahan begitu untuk Indonesia kita tercinta. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro TV. Kita makan lagi, ayo. Ngapalah Bu Suminak ya? Selesai.